Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Demikian juga dengan kita ya. Betul sekali. Dan saya hari ini lagi semangat dan bahagia dan seger banget ini. Harus dong. Iya, karena kita akan belajar hal-hal baru nih, A. Ya. Ternyata di negara Prancis itu mau pakai jilbab itu banyak sekali perjuangannya. Perjuangannya seperti apa? Langsung aja kita saksikan beritanya berikut ini. Perjalanan hijab yang penuh kontroversi di Prancis. Pada 11 April 2011, Prancis menjadi negara pertama di Eropa yang menerapkan larangan mengenakan penutup wajah termasuk cadar. Aturan itu langsung diikuti oleh penangkapan hampir 60 perempuan yang menentang larangan tersebut. Prancis pun menerapkan larangan berjilbab di sekolah-sekolah umum. Di bawah undang-undang tersebut, setiap perempuan Prancis atau warga asing yang berjalan di jalan atau taman di Prancis, lalu mereka menggunakan cadar, maka saat itu juga mereka akan ditangkap oleh polisi dan dikenakan denda. Hukuman bagi yang melanggarnya adalah denda sebesar 217 US dollar dan kerja sosial. Sedangkan bagi orang yang dengan sengaja memaksa perempuan memakai cadar, maka ia mendapat ancaman lebih tinggi, yaitu denda yang lebih besar dan penjara hingga 2 tahun. Meskipun terjadi pelarangan jilbab, hal itu untungnya tidak mengendurkan semangat para muslimah Prancis untuk tetap berjilbab. Lalu bagaimana bisa hijab di Prancis menjadi tumbuh pesat seperti sekarang ini? Padahal untuk bisa menggunakan hijab saja sangat diperlukan perjuangan yang ekstra. Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada baiknya jika kita mengetahui bagaimana Islam masuk dan berkembang di Prancis. Di Prancis, Islam berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal ke-20 Masehi. Bahkan pada tahun 1922 telah berdiri sebuah masjid yang sangat megah bernama Masjid Raya Yusuf di ibu kota Prancis, Paris. Hingga kini lebih dari 1000 masjid berdiri di seantero Prancis. Di negara ini, Islam berkembang melalui para imigran dari negeri Maghribi, seperti Aljazair, Libya, Maroko, Mauritania, dan lainnya. Sekitar tahun 1960-an, ribuan buruh Arab berimigrasi secara besar-besaran ke daratan Eropa, terutama Prancis. Saat ini jumlah penganut agama Islam di Prancis mencapai 7 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut, Prancis menjadi negara dengan pemeluk Islam terbesar di Eropa. Menyusul kemudian negara Jerman sekitar 4 juta jiwa dan Inggris sekitar 3 juta jiwa. Peran buruh migran asal Afrika dan sebagian Asia itu membuat agama Islam berkembang dengan pesat. Para buruh ini mendirikan komunitas atau organisasi untuk mengembangkan Islam. Secara perlahan-lahan penduduk Prancis pun makin banyak yang memeluk Islam. Karena pengaruh yang demikian pesat itu, pemerintah Prancis sempat melarang buruh migran melakukan penyebaran agama khususnya Islam. Pemerintah Prancis khawatir organisasi agama Islam yang dilakukan para buruh tersebut akan membuat pengkotak-kotakan masyarakat dalam beberapa kelompok etnik, sehingga dapat menimbulkan disintegrasi dan dapat memecah belah kelompok masyarakat. Tak hanya itu, pintu keimigrasian bagi buruh-buruh yang beragama Islam pun makin dipersempit, bahkan ditutup. Meski demikian, masyarakat Arab yang ingin berpindah ke Prancis tetap meningkat. Imigran Muslim kembali mendatangi negara pencetus trias politika itu. Kali ini, para pelajar Muslim yang datang ke Prancis untuk menuntut ilmu. Kedatangan para pelajar ini pada tahun 1970-an menjadi faktor penting yang mengambil peran besar dalam mendorong penyebaran Islam dan perkehidupan Islam di jantung negeri Napoleon Bonaparte ini. Ternyata, pelarangan jilbab Prancis yang juga terkenal sebagai negara mode ini juga pernah melarang muslimah menggunakan jilbab sekitar tahun 1989. Pelajar muslimah dikeluarkan dari kelas karena memakai jilbab, pekerja muslimah dipecat dari kantornya karena mengenakan jilbab. Namun, mereka tidak menyerah begitu saja. Umat Islam Prancis menggoyang Paris dengan aksi-aksi demo menuntut kebebasan, dan umat Islam di berbagai negara pun turut melakukan protes atas kebijakan tersebut. Akhirnya, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan pada 2 November 1992 yang memperbolehkan para siswi muslimah untuk mengenakan jilbab di sekolah-sekolah negeri. Namun nyatanya, peraturan yang dulu membolehkan wanita muslimah memakai hijab kini justru dimusnahkan. Dengan dibuatnya Undang-Undang tahun 2011 yang melarang wanita muslim di Prancis memakai hijab dan cadar, tragedi 1989 itu pun terulang kembali. Serupa dengan perjuangan wanita muslim di tahun 1989, kini perjuangan memakai hijab pun masih terus berlanjut. Lalu seperti apa saja perjuangan wanita muslim di Prancis agar tetap bisa mengenakan hijabnya hingga menjadi salah satu tren hijab masa kini?
Muslim Prancis telah turun ke jalan untuk melakukan aksi protes serangan terhadap wanita yang memakai jilbab agar mereka diberi perlindungan. Salah satu korban serangan Islamofobia pada hari Ahad 23 Juni 2011, yaitu Rabia, berkata, "Saya orang Prancis, saya seorang Muslim, saya memiliki hak untuk martabat saya." Hal ini sebagaimana dilansir oleh onislam.net. Tak hanya Rabia, 4 wanita Muslim lainnya juga tidak luput diserang secara fisik di Paris. Bahkan salah satu wanita Muslim yang berusia 21 tahun dan enggan disebut namanya telah mengalami keguguran akibat diserang oleh 2 orang berkepala pelontos saat dirinya sedang berjalan di Paris. Laporan-laporan media pada awalnya mengatakan bahwa wanita hamil itu diserang karena dia bercadar, tetapi kemudian ternyata ditemukan bukti bahwa wanita itu hanya mengenakan jilbab tanpa cadar. Muslim Prancis juga telah meminta perlindungan kepada pemerintah agar mereka masih diperkenankan berjalan dengan aman tanpa melepas identitas muslimahnya. Seorang perempuan Muslim di Prancis memprotes pemberlakuan larangan penggunaan jilbab dan bercadar oleh Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia untuk Eropa atau EHR yang berpusat di Strasbourg, Prancis. Wanita itu berpendapat bahwa memakai jilbab dan cadar merupakan anjuran dalam keyakinan agama, budaya, dan keyakinan pribadinya. Dia menyangkal bahwa dirinya memakai jilbab dan cadar karena tekanan dari keluarga. Rambi de Mello, seorang pengacara Inggris, mengatakan hukum telah melanggar hak wanita Muslim untuk beragama. Undang-undang tersebut juga melanggar kehidupan privasi, serta membuat wanita Muslim Prancis merasa seperti tahanan di negaranya sendiri. Jilbab adalah bagian dari identitas, sama halnya seperti DNA yang ada pada manusia. Sebelumnya, satu kelompok feminim Prancis terkemuka mendesak EHR untuk menegakkan larangan tersebut dengan alasan untuk membebaskan perempuan. Sementara aktivis HAM lainnya memprotes keras undang-undang ini, salah satunya datang dari Amnesty International yang mengatakan undang-undang ini melanggar hak-hak perempuan untuk berekspresi dan beragama. Ya, perjuangan wanita muslimin untuk bisa memakai hijab di Prancis dari tahun ke tahun nyatanya membuahkan hasil yang signifikan. Sekarang, tampilnya wanita-wanita berjilbab di Prancis menjadi satu fenomena keislaman yang sangat kuat di negeri tersebut. Mereka bukan hanya hadir di masjid-masjid atau pusat-pusat keagamaan Islam lainnya, melainkan juga di sekolah-sekolah negeri, perguruan tinggi negeri, dan tempat-tempat umum lainnya. Wah, ternyata perjuangannya berat ya untuk bisa mengenakan hijab di Prancis, salah satu kota yang sudah kita sebutkan tadi. Tidak seperti di sini yang kayaknya kita dengan bebas dan kita dengan tenang memakainya. Betul sekali sih, nggak heran pemirsa, karena kita kan berada di negara yang mayoritas Muslim. Justru saya sebagai kaum hijabers juga merasa bersyukur karena di Indonesia ini pakai jilbab itu bisa sangat mudah, bisa bebas berekspresi dan kemanapun mudah. Kalau kita lihat tadi negara Prancis bahkan ada orang yang pernah ditangkap karena berjilbab, bahkan cadar di sana haram. Begitu. Jadi bersyukurlah kita di sini ya, kita bisa beribadah, menjalankan syariat dengan mudah. Tapi jangan coba-coba yang pria, Anda yang pria jangan menggunakan hijab ya. Iyalah, itu jangan akan dong. ditangkap. Betul sekali. Baik pemirsa, kita berdua akan kembali lagi. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.